Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita muatan IPA tema 6 subtema 2. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dan siapkan alat tulismu ya nak. Materinya adalah tentang cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor berpindah dari tempat yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah hingga tercapai keseimbangan suhu. Dengan demikian, perpindahan kalor itu terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu berbeda agar suhunya menjadi sama. Nah, cara perpindahan kalor dari suatu benda ke benda lain tidak selalu sama ya nak. Nah, ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi, kedua, konveksi, dan yang ketiga, radiasi. Nah, sekarang ibu akan jelaskan masing-masingnya ya nak ya. Nah, yang pertama itu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Oke. Berikut adalah contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencelupkan sendok logam ke dalam air panas, ya. Nah, lama-kelamaan gagang sendok yang terbuat dari logam tadi kan akan terasa panas. Nah, penyebabnya itu adalah kalor dari air panas itu berpindah ke gagang sendok. Enak ya? Nah, contoh yang kedua, di saat tangan memegang cangkir berisi teh hangat, itu tangan kita akan terasa panas. Enak ya? Nah, yang ketiga, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor kita dihidupkan lama. Ya, kemudian ada lagi banyak contoh-contoh yang lain nak ya. Misalnya tutup panci itu akan terasa panas saat panci kita gunakan untuk memasak. Nah, yang kedua adalah konveksi. Itu konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara. Nah, di mana zat perantaranya itu ikut berpindah. Nah, contohnya apa? Contohnya air yang dipanaskan di dalam panci. Ya, ketika memanaskan air tadi, air akan terlihat seperti diaduk. Nah, hal ini dikarenakan partikel air yang ada di bawah tadi itu menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Oke sayang, kemudian contoh yang kedua, perpindahan angin laut dan angin darat. Nah, apa itu angin laut? Angin laut itu angin yang berpindah dari laut ke darat. Biasanya terjadi pada siang hari. Nah, saat siang hari itu kan matahari membuat daratan menjadi lebih panas. Akibatnya suhu daratan itu akan lebih tinggi. Kemudian membuat partikel udara kita memuai. Kemudian kalau angin darat, angin yang berpindah dari darat ke laut itu terjadi biasanya pada malam hari. Contoh yang ketiga adalah sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela, itu karena adanya perpindahan partikel udara panas. Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Radiasi itu merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Ingat ya, tanpa melalui perantara. Contohnya adalah tubuh terasa hangat ketika berada di dekat api, misalnya di depan api unggun ya nak ya. Kedua, panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi ya. Kemudian ketiga, itu menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Nah, ada lagi contoh yang lain ya. Pada saat menghangatkan telur ayam atau telur bebek di bawah cahaya lampu, terasa hangat ya nak ya. Oke anak-anak ibu. Nah, sekarang materinya adalah tentang, kita lanjutkan ya, tentang keuntungan dan kerugian perpindahan kalor. Ternyata perpindahan kalor ini ada keuntungan dan kerugiannya. Oke. Nah, kalau untuk konduksi tadi kan contohnya memasak air menggunakan panci aluminium. Nah, keuntungannya apa? Nah, keuntungannya air akan lebih cepat mendidih. Sedangkan kerugiannya, karena logam aluminium itu lebih cepat panas, itu akan sangat berbahaya jika kita sentuh langsung ya. Nah, yang kedua, konveksi.
Konveksi tadi contohnya apa? Adanya aliran air saat kita mendidihkan air. Keuntungannya apa? Keuntungannya air lebih cepat panas karena aliran air yang panas itu berasal dari dasar wadah. Kalau kerugiannya ini letupan uap air yang mendidih tadi itu sangat berbahaya jika terkena tubuh kita. Kemudian yang ketiga, radiasi. Radiasi tadi contohnya pancaran sinar matahari ya nak ya, yang mengenai tubuh kita. Keuntungannya tubuh kita terasa menjadi lebih hangat ya karena ada sinar matahari, apalagi ada sinar ultravioletnya yang berguna untuk tulang kita ya nak. Sedangkan kerugiannya, nah kalau jika kondisi matahari itu sedang terik ya, itu kita akan merasa kepanasan. Ya anak-anak ibu semuanya, ibu harap dengan materi yang ibu sampaikan ini kamu dapat mengerjakan tugasnya ya nak ya. Nah tugasnya gampang ya, catat kemudian kerjakan dalam buku tulis kamu. Yang pertama, jelaskanlah cara-cara perpindahan kalor tadi. Ya, kemudian berilah masing-masing contohnya 2 buah. Kemudian soal yang kedua, sebutkanlah keuntungan dan kerugian perpindahan kalor ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke anak ibu, gampang bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.